kita sebenarnya belum sampai ke level Piala Dunia. Iya, belum layak. Belum layak sebenarnya. Tapi yang pasti Clifford akan selalu berada di bayang-bayang Sintayong. Clifford di bayang-bayang Sintayong. Betul. Kenapa? Karena Sintayong ini sebenarnya mengakhiri masa jabatannya Husnul Khotimah. Bahkan saya sempat didoxing loh, gitu kan habis-habisan. Iya, viral banget itu. Sehari bisa 3.000 WhatsApp, 3.000 telepon. Akhirnya ganti nomor. Enggak, saya nggak ganti nomor. Kalau Tommy Welly ganti nomor. Saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut dalam pertemuan itu, dan kalau memang pertemuan itu ada, 1 tahun saya inapkan gratis di Hotel Mandarin pakai duit saya. Semua juga pasti punya ekspektasi itu. Cuma permasalahan saya ini agak ragu gitu. Nggak boleh ragu, Iya, Bang. enggak. Optimis. Bukan, ragunya kenapa? Ragu ragu? karena Patrick Clifford atau? Bukan, karena saya ingin mengatakan bahwa kekuatan uang ini sangat besar juga untuk mempengaruhi orang lolos Piala Dunia. Emangnya Akmal itu siapa bisa menentukan pemain kan? Tom Hay. Tom Hai. Sekarang kan kebugarannya masih ini setelah tidak bermain gitu kan. Bahkan lebih bugar Tom Lembong dibanding Tom Hay kan. Udah bebas. Dapat abolisi. Jadi Bang Roy, ini kita mau menghadirkan sosok yang dicari-cari netizen selama ini, Bang Roy. Ya, siapa dia ya? Siapa dia? Dan kita hadirkan spesial di Sikat Tipis. Ya, Kita sambut ya, ya. Akmal Marhali. Marhali. Wih. Bang Akmal, kabar Bang? Baik. Ini jenderal yang hilang ini. Jenderal yang hilang. Jenderal yang hilang. Mana ya? Kita tadi ngeliat di ini dia nih. Kudeta senyap, hilangnya 3 jenderal. Di depan ada Arya Sinulinga, di kirinya Ada Bung Towel. Sebelahnya ada Akmal Marhali. Bintang 4, Bang. Bintang 7 saya. Dia jenderal bintang apa? Bintang 3 nih, legend apa? Jenderal penuh ini. Bintang 7 pusing ya. Gokil. Mana Di makan, sebelahnya Bang? siapa? Sebelahnya ada Arya Sinulinga. Oke, ini bintang berapa nih? Bintang 4. Oke, ini panglimanya kayaknya ini. Arya Sinulinga bintang 5. Oh, bintang 5 dia. Akmalnya Ya. bintang 4. Sebelahnya Towel bintang 3. Oh, di bawah Bang Di Akmal. bawah. Kalau kata di judul ini kudeta senyap, hilangnya 3 jenderal. Emang beneran hilang, Bang Akmal? Enggak sih. Saya emang nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Asik. Intinya ada di sini ya. Artinya ketika saya dicari-cari berarti kan mereka merindukan komentar-komentar saya gitu kan. Ya, Hikmahnya di situ. Artinya memang hanya komentar Akmal yang ditunggu oleh para netizen kita ya, terkait dengan kiprah PSSI lah, timnas lah gitu. Tapi memang benar, ketika Sintayong nggak ada, jadi sepi, nggak komentar lagi Bang Akmal. Wah itu nggak benar juga, orang saya setiap saat di Instagram saya ada gitu, acara-acara di sejumlah media juga ada gitu. Cuma kudeta aja kawan-kawan itu. Gitu. Oke. Tapi kerasnya kok berkurang, Akmal? Lah kan kalau bicara keras tidak keras kan tergantung persepsi gitu kan, ya kan. Kita tidak kemudian orang yang bicara keras, apakah kerasnya itu ada maknanya atau tidak kan kadang-kadang ada orang yang keras saja gitu kan. Tapi isinya nggak ada gitu kan. Nah, kan kita biasa untuk menyampaikan satu hal dengan dengan cara-cara yang baik gitu kan. Apabila kita menyampaikan pendapat gitu dengan cara-cara yang bijaksana kan gitu kan. Bijaksana dan bijaksono ya. Masalah sekarang misalnya kok dianggap era Sintayong sepi sekarang ramai sekarang sepi. Itu kan juga tergantung media juga gitu kan. Ya, barangkali media punya pilihan-pilihan dalam memberitakan atau mengangkat tema-tema yang diperbincangkan kan. Tidak semua sepak bola, masalah Indonesia kan bukan cuma sepak bola, apalagi kemarin lagi ramai kerusuhan ya kan, lagi ramai resapel kabinet gitu, ya ketutup gitu. Mungkin kan gitu. Tapi sebenarnya ngekritik Patrick Kluivert juga, Gerard Vandenberg juga dikritik juga sebenarnya. Jadi kritik itu setengah dari penyelesaian masalah, setengah lagi kerja keras gitu kan, dan itu yang harus kita ingat sama-sama. Jadi jangan pernah berhenti mengkritik itu. Kalau sekarang misalnya Tuhan aja mau dikritik loh gitu. Sholat tadi bijak terus ya, Bro ya. Sholat istisqo itu bagian demonstrasi manusia atau makhluk hidup kepada Tuhan. Allahumma ghithna gitu kan. Jadi kalau manusia nggak mau dikritik, ya mereka bisa melebihi Tuhan kan seperti itu. Kalau misalnya netizennya bilang, iya, tapi kok kritik ke Sintayongnya lebih banyak, Patrick Kluivert kok dikit. Mungkin masalah rentang waktu. Sintayong kan 5 tahun, ya kan, berakumulasi terus dari awal sampai akhir karirnya. Semua orang membicarakan Sintayong. Patrick Kluivert kan baru seumur jagung gitu kan. Jadi pastinya ke depan ketika hasilnya tidak begitu maksimal, makin seperti bola salju, semakin tinggi pasti tekanan. Tapi yang pasti
Kluivert akan selalu berada di bayang-bayang Sintayong. Kluivert di bayang-bayang Sintayong. Betul. Kenapa? Karena Sintayong ini sebenarnya mengakhiri masa jabatannya husnul khotimah. Wih, Menang 2-0 dari Arab Saudi dan itu akan jadi perbandingan terhadap setiap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Kluivert, apalagi hasil pertandingan. di putaran keempat Arab Saudi ada juga lagi. Betul. Nah, itu yang akan menjadi pertaruhan. Sintayong sekali imbang lawan Arab Saudi, sekali menang lawan Arab Saudi gitu. Artinya Sintayong sekali menang, sekali imbang. Artinya Patrick Kluivert harus bisa setidaknya menang juga melawan Arab Saudi. Sintayong imbang lawan Australia, Kluivert Betul, Kalah. Kluivert kalah, telak lawan itu pun akan jadi perbandingan. Tapi sekarang gini, kalau bicara Sintayong gitu kan, dia 63 pertandingan, 27 kali menang, kemudian 15 kali imbang dan 21 kali kalah. Totalnya rata-ratanya adalah 49,3% gitu kan. 49,3%. 3%. Persentase kemenangan yang diraih oleh Sintayong. Kalau bicara misalnya overall, misal sekarang kan round 4 kita ketemu tim Timur Tengah. Sintayong dari 12 laga melawan tim Timur Tengah hanya 2 kali menang. Pertama lawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia yang meloloskan kita. Kemudian yang kedua lawan Arab Saudi. Selebihnya 2 kali imbang, 3 kali imbang lawan Arab Saudi, imbang lawan Bahrain. Kemudian imbang lawan Palestina di laga uji coba. Selebihnya kalah, apalagi dengan Irak gitu kan. Artinya Timur Tengah masih menjadi momok buat sepak bola kita. Dan yang paling penting yang harus kita ingat saat ini adalah bahwa sejatinya sepak bola kita levelnya belum nyampe dunia, tapi di-upgrade atau dengan cara dikarbit gitu kan. Di-upgrade lewat jalur aja dikarbit kan? ya. Dikarbit untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan ada kesempatan gitu kan. Ketika ada kesempatan ya harus kita ambil. Cuma kita juga harus realistis. Sepak bola kita belum sampai level dunia gitu. Artinya ekspektasi kita juga jangan berlebih terhadap tim nasional kita gitu. Ini ekspektasi karena Patrick Kluivert yang jadi pelatih atau karena STY sudah dipecat? Ya, yang pasti nama STY akan selalu ada di bayang-bayang ada di hati pecinta sepak bola Indonesia. Kemarin terakhir saya nonton kualifikasi Piala Asia U23 saja, setelah pertandingan orang meneriakan Yelya Sintayong. Kerinduan terhadap Sintayong itu sangat tinggi. Jadi Tapi kalau menang sih enggak sih. betul. Nah, itu dia ketika Sintayong waktu itu menang 2-0 lawan Arab Saudi, itu kan momentum. Tiba-tiba dia dipecat. Artinya gini, kalau cerita saya, lagi sayang-sayangnya dipisahkan. Jadi sakitnya tuh di sini. Untuk fans-fans setia. Tapi kalau untuk Sintayong. Abang Merhali itu sakit nggak? Buat saya sih keluar masuk pelatih itu biasa gitu di sepak biasa. bola. Pelatih-pelatih besar juga tidak luput dari pemecatan gitu. Bahkan Roberto Mancini di Arab Saudi yang luar biasa sekali ketika menangani Italia dipecat juga sama Arab Karena Saudi gitu. diimbangi Indonesia itu. Betul. Gara-gara Sintayong itu. Betul. Karena kemudian juga misalnya Graham Arnold Arnold Australia. Australia dipecat juga tuh Iya. gitu kan. Jadi Artinya ngelatih Australia Arab Saudi ya. Betul. Atau Erik Ten Hag lah. Iya kan dipecat juga gitu kan. Dari MU dipecat, Leverkusen dipecat juga. Artinya sepak bola resultan saat ini memang mengedepankan hasil dan itu konsekuensi yang sekarang harus diterima oleh Patrick Kluivert. Sekali gagal maka siap-siap untuk mendapatkan kritikan dari penggemar sepak Bukan bola siap-siap Indonesia. dipecat? Ya harus siap juga gitu kan. Kan kita nggak tahu kan umur, jodoh, rizki dan nasib kita atau tim nasional kita gitu. Ada 4 hal yang tidak bisa kita prediksi kan. Bang, ini saya mewakili netizen Indonesia. Asik. Ini warganet di berdua. Ada di komentar-komentar nih. Tadi ada 3 jenderal tadi ya, Ya. yang mengkritik kok sekarang jadi diam gitu. Tuduhannya kan begitu kan. Ada yang bilang gini Bang, ini janjian kontraknya habis katanya. Jadi ada orang-orang, oknum-oknum yang dituduh memang menyiapkan orang-orang di balik ini untuk menyudutkan Sintayong terus. Nah itu benar nggak tuh Bang? Dulu ada ketika eranya Sintayong ada gitu. Nggak Sintayong nggak cuan. Nggak Sintayong nggak cuan. Sekarang nggak Kluivert nggak duit gitu kan.
Jadi ya serba salah gitu kan. Ketika kita mengkritisi ada saja orang yang berbeda pendapat. Tapi menurut saya perbedaan pendapat itu biasa saja gitu Iya, kan. iya. Apa namanya, buat saya itu bagian dari demokratisasi olahraga lah, sepak bola kita gitu kan. Bahkan saya sempat didoxing loh gitu kan, habis-habisan. Iya, 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 itu ya, viral banget Didoxing itu. sehari bisa 3.000 WhatsApp, 3.000 telepon. Akhirnya ganti nomor. Enggak, saya enggak ganti nomor. Kalau Tommy Welly ganti nomor. Bang Arya Sinulinga ganti nomor. Kalau saya enggak. Sampai kemudian mau lebaran, ternyata nomor saya dipakai jaminan pinjol-pinjol itu. Astaga. Banyak yang nelponin Oh gitu. iya, kata kawan-kawan kenapa nggak lapor? Ya biasa lah, kayak seperti ini gitu, perbedaan pendapat. Saya sih selalu merespon orang-orang yang mungkin berbeda pendapat kalau kemudian disampaikan dengan cara-cara yang baik. benar, Bi-ihsan lah, bahasa agamanya Berarti bi-ihsan. Kalau kemudian biasanya caci maki dan sebagainya, buat saya itu bagian dari mengikis dosa saya aja. Gitu. Berarti Bang Akmal sama sekali nggak ada yang membayar apa segala macam untuk mengkritik itu ya? Bahkan waktu kemarin pernah ramai dibilang saya ada pertemuan dengan Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Hotel Mandarin gitu kan. Iya, viral Isunya tuh, sampai viral. ramai sampai nyampe sekarang saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut dalam pertemuan itu dan kalau memang pertemuan itu ada, 1 tahun saya inapkan gratis di Hotel Mandarin pakai duit saya. Gitu. Kira-kira uangnya emang udah cukup untuk 1 tahun nginapkan orang di Mandarin? Insya Allah cukup itu. Kalau cukup, kita ada di garis kebenaran, saya pikir kita harus berani untuk menghadapi resiko-resiko yang terbesar. Jadi kalau kata bahasa ini bahasa sastranya Arab, kulil haqqo walau kana murran gitu. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Ya. Berarti banyak duit Bapak ini. Bang, tadi kan ini Bang ya, saya boleh kan nanya apa? Iya. Boleh ya Bang? Bebas ini nanya ini. Tadi Emang kita pertanyaannya- undang untuk di sidang. Di sidang. Tadi kan gitu ya, dituduhnya Bang Akmal nih, ternyata itu terbantahkan. Iya. Kalau saya boleh balik, kalau yang menyalah-nyalahkan orang yang menyudutkan Sinteyong, apakah ada dugaan potensi justru itu yang dikelola? Ya dunia sekarang tidak lepas dari itu ya. Sekarang kan ada Jadi ada akun-akun medsos Iya, yang ada memang memuji-muji Sinteyong, memang bukan cuma di ada dunia, potensi nggak sih gitu? ada aja potensi itu. Karena apa? Karena kan sekarang dunia kita banyak buzzer-buzzer, bukan cuma di politik, udah masuk ke olahraga juga gitu kan. Yang kemudian kita mengamplifikasi, mengclippers berita itu ada duitnya juga kan gitu. Iya. Kan. Jadi kalau saya bahkan orang-orang banyak yang menutup kolom komentarnya. Saya buka terus. Saya bilang saya bagi rezeki buat kawan-kawan yang mungkin ditugaskan untuk itu semua. Misalnya satu komentar sekian, satu komentar sekian, itu kan kita berbagi rezeki gitu kan. Nah, tapi sejauh ini saya tidak pernah tuh dapat apa-apa gitu. Bahkan kalau orang bilang saya dibayar PSSI, buktikan kalau saya ada pernah uang sepeser pun yang ditransfer PSSI ke saya ganti 10 kali lipat. Ya, tapi kan nggak mungkin langsung dari rekening PSSI, Pak. Ya nggak apa-apa, mau dari rekening PSSI, kalau bisa dibuktikan saya pernah dapat transfer silakan. Kecuali saya dapat transfer dari sikat tipis nih karena saya hadir di sini. Itu kan beda ya kan. Saya juga bingung gimana. Ini gimana sih hitung-hitungannya ini? Saya juga bingung. Tapi ya memang ini eranya post-truth menurut saya. Era post-truth itu kan ketika kebenaran didiamkan akan jadi kesalahan. Dan ketika kesalahan atau kekeliruan yang diamplifikasi bisa jadi kebenaran. Satu contoh, saya pernah disampaikan bahwa saya menerima uang 5 miliar dari bandar judi itu kan. Videonya adalah video di acara Matan Najwa. Padahal yang ngomong di situ saya sebenarnya sampingnya. Cuma dipotong Najwa Shihab saja. Jadi seolah-olah saya dapat. Dan kemudian saya main di di Senayan Plaza ketemu teman. Itu pendidikan menengah ke atas lah, orang menengah ke atas hidupan. Artinya orang yang harus cerdas. Dia lu dapat duit dari ini 5 miliar, terus lu percaya gitu. Ya karena itu berita-berita yang diamplifikasi dan sebagainya, anonymous di dunia maya gitu kan. Saya pikir saya tuh gentleman, saya kalau bicara ya pakai nama saya gitu kan. Sehingga kemudian itu lebih menunjukkan karakter dan jati diri kita gitu. Kalau kemudian pakai nama Yudi ini sering pakai nama akun-akun bodong dia kan kalau komentar gitu. Head speech. Tapi katanya ntar nggak boleh tuh Bang Roy. Iya, karena satu orang satu akun. Saya setuju itu dan saya pernah bicara dengan Cyberreskrim juga seperti itu. Misalnya orang-orang yang melakukan budaya doxing, saya pikir ini harus dihindari gitu. Bukan karena saya jadi korban, tapi nanti suatu saat ada orang yang diberlakukan seperti itu, ini kan sudah mengganggu privasi orang gitu kan. Dan saya pikir diancam anak saya gitu kan, istri saya mau
dan sebagainya. Untungnya anak istri saya itu orangnya yang easy going aja gitu kan. Karena dia udah terbiasa. Saya sejak 2010 kan sudah aktif mengkritisi sepak bola Indonesia, ancaman dan sebagainya udah biasa. Mereka di sekolah misalnya, "Bapak lu kenapa sih?" Wah, dia jadi korban bully. Tapi dia mah nyantai-nyantai aja gitu kan. Tapi ini budaya yang nggak bagus di negara kita. Berbeda pendapat itu silahkan gitu kan. Yang penting saling menghormati dan menghargai perbedaan itu. Wih, super sekali. Saya berbeda pendapat misalnya dengan Pak Erick Thohir atau Pak Yudi atau dengan Toel, saya pernah berbeda pendapat juga kan. Tapi kan kita tetap saling menghormati. Sama Arya Sinulinga saya juga sering berbeda pendapat. Tapi ketika perbedaan itu kemudian direspon secara positif kan akan jadi baik gitu. Nggak selamanya sama pendapat itu baik ya. Betul. Kadang-kala kita butuh sesuatu yang berbeda untuk lebih maju gitu. Iya, dan penting itu. Kayaknya kita nih ngomongin politik nih. Siap-siap nih jadi anggota dewan nih. Kita tetap ngomongin olahraga. Jadi menurut Bung Akmal, reshuffle kabinet Prabowo tuh gimana? Ya kan, ada juga ujung-ujungnya kan teman Abang kan itu Erick Thohir kan udah jadi Menpora nih sekarang nih. Pinter nyambunginnya. Iya. Bagus. Tapi saya tuh sebenarnya dari eranya Pak Jokowi, saya menginginkan bahwa Menteri Menporanya Olahraga Erick itu Thohir sendiri. gitu? Enggak, Menteri Olahraga itu sendiri itu yang pertama. Kenapa Menteri Olahraga sendiri? Karena olahraga itu sekarang bukan cuma sekedar kita keringatan atau bicara menang kalah. Tapi olahraga itu alat diplomasi bangsa di mata internasional gitu kan. Hanya ada dua momen di mana bendera Indonesia dikibarkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan kan. Kunjungan kepala negara sama kita ketika berjuara di event olahraga. Tidak itu agenda-agenda lain atau kegiatan-kegiatan lain tidak ada. Artinya apa? Betapa besarnya peran olahraga untuk sebuah negara gitu. Betapa terhormatnya olahraga untuk sebuah negara. Artinya ini penting. Saya berharap Menpora itu ya udah khusus Menteri Olahraga saja gitu kan. Nomenklaturnya diganti, ternyata sama Pak Prabowo nggak diganti juga gitu kan. Ada pemudanya juga dan ini kan akhirnya agak sedikit bias. Dan menurut saya awalnya kan 4 orang yang pengen jadi Menpora disebut-sebut itu kan. Ada Putri Komarudin, ada kemudian Taufik Hidayat, ada Raffi Ahmad, ada Moreno Suprapto. Tapi yang jadi justru Pak Erick Thohir gitu kan. Tapi saya harus akui secara passion, secara network, secara pengalaman, Pak Erick memang di situ tempatnya gitu. Daripada yang 4 tadi. Betul. Presiden Inter. Betul, Presiden Inter, DC United, Oxford, kemudian dia Asian juga jadi ketua panitia Asian Games. Ditambah lagi kalau bicara internasional dia pernah jadi ketua Komite Olimpiade Indonesia, dia anggota IOC, dia juga anggota kehormatan di FIBA basket gitu kan. Dia punya jaringan, bahkan kemarin langsung diucapin oleh Gianni Infantino gitu kan. Artinya networknya sangat luas. Ditambah lagi basicnya atau latar belakangnya adalah pengusaha. Kita butuh Menpora yang punya basis pengusaha. Karena apa? Karena ke depan yang harus didorong adalah sepak bola industrinya gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan Menpora itu kelasnya kelas sudra di pemerintahan. Ya kan? Level 4 anggaran cuma 2,9 triliun untuk 73 cabang olahraga. Artinya sangat kecil sekali gitu kan. Nah ini yang menjadi problem. Dulu zaman-zamannya Pak Harto kita itu Raja Asia Tenggara. Asia Tenggara dulu ya. 1977 sampai 1997 kita nomor 1 terus sih game. Sekarang kita udah nomor 3. Ya kan? Terakhir kita jadi juara umum 2011. Itu pun saat jadi tuan rumah gitu kan. Kemudian Asian Games kita juga terakhir ya bagus 2018 kita Asian Games. Padahal 1962 kita runner up loh, nomor 2 di Asian Games. Berarti memang ada yang perlu dibenahi ya Ada yang harus dibenahi dan yang paling penting juga harus dibenahi sekarang adalah pembinaan menurut saya. Kita jangan kemudian selalu mengambil jalan shortcut dengan penaturalisasian. Saya dari awal orang yang tidak begitu setuju dengan penaturalisasi. Tapi tunggu dulu, Erick Thohir kan yang bawa banyak naturalisasi ke timnas. Iya, artinya kan ini kan artinya ada pembinaan yang tidak berjalan menurut saya gitu kan. Nah, naturalisasi kan yang terjadi bukan cuma di sepak bola, basket juga ada, kemudian cabang-cabang lain juga ada gitu kan. Nah, artinya ada problem di sana ketika orang mengatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, punya darah Indonesia, tapi undang-undang kita Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan kalau mau jadi warga negara Indonesia tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sekarang yang kita lakukan adalah lewat jalur istimewa gitu kan. Jalur istimewa di mana dia dianggap berjasa kepada negara.
Nah ini amat ironis menurut saya. Ini pesan saya juga buat Pak Presiden Prabowo gitu kan. Nah, dulu Susi Susanti Alan Budi Kusuma itu ketika dia sudah mempersembahkan Olimpiade dia belum menjadi warga negara Indonesia, baru mendapat surat keterangan warga negara Indonesia bahwa kemudian baru di eranya Gus Dur dia kemudian mendapatkan sertifikasi atau pewarganegaraan Indonesia. Artinya dia sudah memberikan kebanggaan kepada negara, sudah berjasa kepada negara, tapi prosesnya lama. Sekarang dalam waktu singkat aja kita udah hampir 40 misalnya di jalur sepak bola, belum di jalur basket, belum di jalur lainnya. Nah, apakah mereka kemudian itu sesuai dengan undang-undang? Apakah mereka tidak berpaspor ganda? Karena itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaannya. Masalahnya kan yang buat itu banyak adalah di eranya Erick Thohir. Sebagai ketua umum Ketua umum PSSI. PSSI. Walaupun dimulai sebenarnya sejak eranya Pak Nurdin Halid. Pak Iwan Bule untuk naturalisasi ini Naturalisasi, ya. Atau kalau kita ke ujung ke depan ketika mulai ke Christian Gonzalez ya eranya Pak Nurdin Halid gitu. Nah, ini Bang Akmal nggak takut nih udah jadi Menpora, jangan-jangan nanti semua naturalisasi pemain olahraga kita. Dan makanya kita kasih catatan buat Pak Erick Thohir sebagai Menpora bahwa pembinaan harus dikedepankan. Kompetisi setiap cabang harus dikedepankan. Pak Erick Thohir bukan lagi bicara tentang sepak bola, tapi dia harus sudah bicara semua olahraga karena dia sekarang Menpora. Ya justru itu makanya tadi kita bilang. Artinya pembinaan itu yang harus dilakukan, sentra-sentra pembinaan. Sekolah Ragunan sekarang udah nggak ada, ya kan? Digusur. Ya kan? Kalau kemudian sentra-sentra itu dibangun di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, kemudian proses memverifikasi SDM kita di mana mereka punya bakat, saya pikir itu akan jadi jadi momentum untuk kebangkitan kejayaan olahraga Indonesia. Dulu zaman Pak Harto ada istilah memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. SKJ 88 tuh kan waktu Masih ingat? hampir Pernah ya. Bapak saya ngasih tahu, zaman Bapak ada begini gitu. Ya kan? Saya kan Gen Z. Betul. Sekarang susah kita berolahraga kan. Mau mau jogging, yang paling mudah adalah jogging. Itu pun udah banyak asap gitu kan. Bahkan sekarang trennya pedal malah kan ya kan ya. Tapi memang di dalam undang-undang keolahragaan ada 3 olahraga yang harus jadi perhatian Menpora. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Jadi Pak Erick Thohir ke depan sudah tidak lagi bicara hanya sebatas sepak bola, dia harus bicara bagaimana membangun olahraga Indonesia secara utuh untuk mengangkat harkat martabat bangsa kita di mata internasional. Kalau seandainya nanti misalnya ada program atau dicetuskan nih bahwa bakalan banyak atau naturalisasi di bidang-bidang yang lain, misal Bang Marhali standing point-nya gimana? Ya, Jelas menolak. Saya bahkan pernah bilang ke Komisi 10, kita harus meninjau undang-undang kita tentang kewarganegaraan. Apakah kita tetap memakai kewarganegaraan tunggal atau kita pakai dui kewarganegaraan. Sebagai contoh, kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan dalam penanganan hukum. Arkan Ratahar, kita ingat waktu mau menjadi Menteri Energi, sudah mau dilantik akhirnya batal. Kenapa? Karena dia punya paspor Amerika. Bupati Ajuan Ulu yang di Nusa Tenggara Timur, dia ikut pemilihan, kemudian terpilih, dibatalin karena dia punya paspor Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia yang kabarnya misalnya ada pemain-pemain kita yang kemudian naturalisasi main di Eropa untuk menghindari pajak yang besar, mereka pakai paspor Belandanya. Kenapa? Karena Uni Eropa. Kalau pakai paspor Indonesia kan pajaknya pasti besar karena di luar Uni Eropa gitu kan. Nah, itu pernah juga diakui oleh beberapa pemain naturalisasi kita dalam wawancara, misal Ivar Jenner. Saya punya videonya. Ivar Jenner di Belanda diwawancara bahwa dia senang dan bangga sekarang punya 2 kewarganegaraan. Artinya apa? Artinya ada pesan yang tidak sampai kepada para pemain diaspora kita bahwa ketika mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, maka mereka harus melepas paspornya dan Indonesia tidak mengenal duit kewarganegaraan. Artinya pesan itu tidak tersampaikan. Gitu. Wah, ini agak ini juga ya. Artinya ada pemain diaspora kita yang masih menggunakan 2 warga negara. Lihat aja kalau kemudian di misalnya Dan James itu masih Belanda tulisannya, ya kan? Terus Kelvin Perdom masih Belanda di daftar-daftar itu kan gitu. Artinya belum berubah. JIC sudah berubah gitu. Tapi artinya gini, ini problem sebenarnya buat bangsa kita. Jadi kalau menurut saya DPR, Presiden harus meninjau kembali kalau kita mau memperbanyak diaspora kita untuk kemudian ikut menjadi bagian dari Indonesia, ya udah duit kewarganegaraan saja gitu kan, diubah undang-undangnya, itu lebih simpel dan daripada kucing-kucingan ya. Tapi idealnya sih pembinaan sih. Ya. Potensi anak-anak muda Indonesia kan bagus-bagus. Ya, dalam banyak hal tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Pembinaannya bagus, pasti kita akan menghasilkan pemain-pemain bagus. Kompetisinya sehat, pasti kita akan melahirkan
tim nasional yang juga bagus. Diminum dulu. Minum dulu, Oke. minum dulu. Ada isinya nggak sih? Ada isinya? Ada dong. Oh, ada ya. Apa ini sih? Kopi. Kopi ya, dahsyat. Takut Tapi obat. emang kalau di Takut obat tidur ini. jadi kita ini sebenarnya netizen yang bikin gambar 3 jenderal tadi loh. Kita nih yang bikin. Wah, pantes. Tapi saya seneng loh, gitu kan. Saya nggak marah, saya seneng. Justru saya makin populer gitu ini. Iya juga ya. Ada lagi yang terbaru, gitu kan. Pak Erick Thohir, Menpora. Gambarnya sekarang calon ketua umum PSSI saya bertiga tuh. Ada saya, Tommy Welly, sama Justin Laksana. Weh. Coach, Walaupun isinya caci jadi maki itu Bang gitu Justin kan. ya. Isinya caci maki gitu kan. Tapi ya saya seneng aja bacanya gitu. Jadi meme ya. Hah? Jadi meme. Jadi ya. Betul, betul. Tapi Dan tunggu, kan itu ada emang mau jadi ketua PSSI, Bang? wah, kayaknya bajunya kegedean. Jadi gini, pakai baju kekecilan nggak pantas, pakai baju kegedean juga nggak pantas. Jadi kita pakai baju yang sesuai dengan kepantasan kita gitu kan. Tapi ini nggak sih Bang? Enggak. Kenapa nggak merasa Abang nggak pantas jadi ketua PSSI? Ya karena saya nggak punya network yang luas, kemudian nggak punya duit yang banyak gitu kan. Emang harus punya duit yang banyak jadi ketua PSSI, Bang? Wah pasti dong, karena bagaimanapun sepak bola kita kan masih butuh Uang pribadi, uang ketua pribadi PSSI. juga, iya. Dan itu juga dikeluarkan misalnya, mohon maaf Pak Muhammad Iriawan, Pak Erick Thohir juga pasti mengeluarkan uang-uang pribadi untuk kepentingan Saya ingat Bang Roy, sepak bola. Mal, gitu. waktu juara Liga 1 PSM kalau nggak salah, nggak ada hadiahnya. Iya. Pakai duit pribadi Pak Erick Thohir. Iya, betul. Karena keuangan duit di pribadi. PT Liga Indonesia Baru ketika itu lagi kosong gitu kan. Dan problem-problem sekarang kan perlu uang kan apa? Sekarang contoh nih, Persis Solo baru berapa pertandingan tuh udah menunggak gaji pemain, ya kan? Persis Solo punya siapa, Bang? Hah? Persis Solo, Tadinya punya punya Kaisang kan, gitu sekarang kan. punya siapa sekarang, Bang? Nah, sekarang katanya sudah lepas gitu Oh, kan. udah lepas. Karena mungkin Pak Kaisang lebih senang untuk ngurus gajah dibanding ngurus sepak Ngurus bola. sepak bola ya. Iya. Logonya ya. Asal jangan Logonya sepak gajah. bola gajah ya. Ngeri ini. Sepak bola Kita bisa ada gajah. tema lain nggak sih? Sepak bola gajah. Bang, kalau Menpora itu boleh jadi ketua PSSI nggak? Saya buka-buka statuta PSSI ya. Di statuta Kan soalnya PSSI. di wawancara dia bilang ikut FIFA. Wartawan nanya lagi, Bapak mundur nggak? Ikut FIFA. Iya. Sampai dibentak tuh wartawan. Betul. Jadi saya udah mulai buka-buka statuta PSSI, ada pasal 42 ayat 4. Di situ disebutkan jika ketua umum PSSI berhalangan, maka wakil ketua umum yang punya pengalaman dan lebih panjang pengabdiannya kepada sepak bola, dia yang akan menggantikan posisinya. Tapi itu berhalangan, ya kan? Berhalangan kan itu meninggal dunia, sakit jiwa, gitu, atau mengundurkan diri, Iya. ya kan? Jadi Menpora? Nah, tidak disebutkan. Saya lanjutkan pasal berikutnya. Di pasal berikutnya, apabila ketua umum berhalangan dan waktunya kurang dari 24 bulan, maka yang menggantikannya adalah wakil ketua umum dengan pengalaman dan pengabdian terlama di sepak bola dengan jabatan sebagai PLT. Pasal berikutnya, apabila ketua umum berhalangan, maka yang lebih dari 24 bulan, maka yang menggantikan adalah wakil ketua umum yang lebih berpengalaman dan punya punya waktu lama mengabdi di sepak bola. Artinya gini, sekarang Pak Erick kalau sekarang masa pengabdiannya masih 24. Ya kan 24 bulan. Sorry, 24 bulan bukan 24 tahun, 24 bulan. 24 bulan kan 2027 kan, sekarang 2025, 24 bulan. Apakah dia udah 23? Kalau 23 digantikan oleh wakil ketua umum sebagai PLT. Tapi kalau di atas 24, maka digantikan wakil ketua umum dengan masa bakti paling lama plus pengalaman lebih banyak. Ini masa bakti di PSSI. Masa bakti di PSSI. Nah, ini terkait dengan statuta, tidak ada statuta PSSI tidak disebutkan secara saklek apakah kalau jadi menteri harus melepas jabatan. Statuta PSSI atau FIFA, Bang? Statuta PSSI. PSSI-nya. Gitu. Nah, di statuta FIFA, ini saya balik. FIFA. Di statuta FIFA juga tidak disebut secara implisit tentang itu, hanya diharapkan tidak rangkap jabatan di sepak bola. Di sepak Gitu. bola. Di sepak bola, misalnya situ pengurus PSSI, situ jadi CEO klub, situ jadi bahkan jadi OB di klub juga nggak boleh. Karena dikhawatirkan terjadinya konflik of interest. Itu di statuta FIFA gitu kan. Jadi menghindari konflik of interest, tidak boleh rangkap jabatan. Statuta FIFA pun tidak Artinya menyebutkan. tidak menyebutkan secara implisit boleh atau tidak seorang ketua umum PSSI jadi menteri dan tidak melepas jabatannya gitu. Abu-abu ya. Abu-abu. Tapi di undang-undang negara kita, nah ini yang aturan penting. negara gimana, Bang? Undang-undang negara memang undang-undang SKN pasal 40
kemudian sekarang jadi undang-undang keolahragaan kan, nomor 11 tahun 2022. Di situ disebutkan bahwa pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan untuk mengelola olahraga gitu kan, atau untuk terlibat di instansi-instansi lain. Termasuk diantaranya adalah ada juga undang-undang kementerian di pasal 23 bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di instansi-instansi lainnya. Tapi faktanya kan, Waktu dia jadi Menteri BUMN dan Ketua PSSI ya. enggak, faktanya sekarang itu kan yang kemarin ramai kemarin ada wakil menteri atau menteri jadi komisaris, itu kan ramai kan? Oh iya lebih Ya, ramai. Iya kan? Ya. Itu ramai. Banyak. Nah, sekarang adalah itu undang-undangnya ada, apakah diberlakukan kan tidak. Sekarang kalau Iya. misalnya Pak Erlangga wusu, Bang. Pak Erlangga wusu, Pak Listio Sigit sepeda. Pak Listio Sigit sepeda. Kemudian siapa lagi ada Pak beberapa Presiden silat Pak kan? Presiden masih bina Ya, silat gitu silat kan. kan? Iya, artinya kan masih bersinggungan dengan olahraga. Artinya kalau kemudian undang-undang itu mau diberlakukan, ya tidak ke Pak Erick aja gitu. Cuma memang bedanya saat ini orang kemudian berwacana kenapa Pak Erick harus mundur, karena yang dipegang Pak Erick adalah sama dengan yang dipegang di PSSI, sama-sama olahraga gitu iya. kan. Dikhawatirkan terjadi kecemburuan sosial di sana kan. Karena Pak Erick ketua umum PSSI maka diprioritaskan sepak bola terus. Olahraga lain yang ada 72 lagi tuh, ya kan 72 golongan. Tapi yang masuk kita cuma satu. Ya. Anak kandung 1 gitu. Anak tiri 72 gitu. Dikhawatirkan tidak mendapatkan perhatian lebih. Nah, itu kan yang dilakukan misalnya oleh Pak Zainuddin Amali, Iya, kan? Iya, Pak Zainuddin mundur Pak karena itu Zainuddin ya, Amali waktu itu. Pada saat lebih Menpora ya? memilih Iya. menjadi wakil ketua umum PSSI dan melepas jabatannya sebagai Menpora. Artinya sekarang tergantung kepada Pak Erick Thohir deh. dirinya masing-masing gitu kan. Apakah merasa mampu dengan rangkap jabatan atau dia lebih bijak untuk menyampaikan bahwa saya ingin fokus ke satu saja gitu. Atau yang paling menarik adalah siapa yang bisa melakukan kalau ingin terjadi perubahan ketua umum PSSI dengan posisi Pak Erick Thohir jadi Menpora. Ya anggota Kongres PSSI, anggota PSSI. Apakah dia merasa nyaman dengan Pak Erick jadi Menpora? Atau merasa nanti Pak Erick tidak fokus mengurus PSSI gitu kan. Nah, anggota PSSI bisa kemudian menyampaikan itu untuk misalnya terjadi pergantian. Kan itu semua sudah diatur dalam statuta PSSI gitu kan. Kalau kongres luar biasa itu syaratnya apa, Bang? Kongres ada permintaan 2/3 dari 2/3 dari anggota. dari anggota PSSI untuk terjadi kongres luar Berarti biasa. termasuk gitu. yang Bang Kamal biar sampaikan tadi, kalau misalnya nggak nyaman ini disampaikan, itu bisa saja. Bisa saja lebih. terjadi asal 2/3 misalnya anggota minta Pak Erick biar fokus ke Menpora sehingga kemudian harus ada pergantian ketua umum PSSI. Tapi di statuta itu kan disebutkan kalau 24 bulan gitu kan. iya. 24 bulan ke atas maka wakil ketua umum menyelesaikan sampai masa tugas. Kalau kemudian di bawah 24 bulan maka wakil ketua umum jadi PLT untuk menggelar kongres luar biasa. Kalau wakil ketua umum yang Siapa mana, Bang? yang mana sekarang? Ya kalau kira-kira? bicara sekarang ada Dari dua, segi ini, ada Zainuddin Amali, ada Ratu Tisa. Ratu Tisa. Nah, Gitu. Kalau dari- bicara ketua lebih tua Pak Zainuddin Amali Amali. dong, Secara umur. Iya. Kalau bicara Secara cantik, pengalaman? Ratu Tisa. Bicara, nah, iya. Tuh. Bicara Ya kan cantik, cewek Ratu maksudnya. Tisa. Pas dia cantik. Iya. Bicara ganteng Pak Zainuddin Zainuddin Amali. Amali. Ganteng Iya. Zainuddin Amali. Itu nggak bisa diperdebatkan. Ya. Karena dua-duanya Hanya beda. dua-duanya cewek dan cowok ya. Tapi secara pengalaman. Secara pengalaman kan ini yang kemudian bisa jadi sumir, bisa jadi Pak Zainuddin Amali dia kan dulu bercerita bahwa dia sejak kuliah sudah jadi pengurus sepak bola gitu kan. Oh ya Pak Ya, Zainuddin. tapi kan terbukti dari ininya kan harus Iya, ada dari SK-nya kan. kurikulum vitae-nya kan, Iya, ya kan, CV CV-nya gitu. Pak Ratu Tisa sudah kelihatan sejak tahun 2012 ke atas kan, Iya, dia udah 2012. kelihatan juga kan muncul di sepak bola, baik itu sebagai sekjen, kemudian sekarang wakil ketua umum PSSI. Cantik lagi ya. Cantik lagi. Tinggal kan bagaimana aturan yang pasal 42 ayat 4 itu diterapkan iya. gitu kan. Siapa yang paling berpengalaman di antara dua itu gitu kan. Sementara misalnya Gen Z pasti menginginkan Ibu Ratu Tisa. Ya kan? Bahkan beberapa mohon maaf kan lagi naik terus nih Ibu Ratu Tisa kan, calon ketua umum PSSI gitu kan. Pak Zainuddin Amali mungkin pemilik suara
lebih melihat ininya apa namanya lebih sudah punya wise lah, bijaksana lah karena usianya sudah lebih matang gitu kan bisa. Iya, bijaksana, uang juga banyak. Betul. Ya Nah, kan? yang menarik adalah Duit mulu nih. iya. Yang menarik juga sekarang kan udah mulai ada isu-isu mempersiapkan diri siapa yang akan menggantikan ketua umum PSSI. Ya kan? Ya kan? Bisa Gimana Bang jadi isunya, Bang? ya banyak juga gitu Iya. kan ada ya misalnya ada apa namanya tokoh-tokoh yang siap maju untuk jadi ketua umum PSSI gitu kan. Nah, untuk kalau kayak itu menggantikan jalur Erick Thohir. KLB. Ya itu jalur KLB, tapi kalau kemudian KLB tidak digelar, ya Dua Pak itu, Zainuddin Amali atau bisa yang naik jadi ketua umum Kita- PSSI. Itu pun kalau Pak Erick melepas jabatan. Jabatan, Tapi ya, pikir saya nih, Nah. ini apa namanya Hasil cocok penerawangan logi nih. saya. Pak Erick kelihatannya menunggu partai tanggal 8 sampai tanggal 11 kelihatan. Di mana di situ menentukan Indonesia lolos Piala Dunia Ini atau tidak. Oh, ya. Anak ini saya cocok logi saya Sebulan aja lagi gitu berarti. kan. Ya, Hah? ya. Sebulan lagi. Ya sebulan Sebulan lagi lagi. gitu kan. Pasti dia akan minta pendapat-pendapatnya dari apa namanya orang-orang terdekatnya dia dong gitu kan. Apakah dia harus fokus Menpora saja atau dia tetap pegang PSSI. Tapi Pak Erick ini adalah ketua PSSI kedua sepanjang sejarah Indonesia yang jadi Menpora setelah R. Maladi. Oh, sebelum PR ada ya? Ada gitu kan. Tadinya saya berpikir kalau Putri Komarudin yang jadi akan jadi wanita pertama jadi Menpora. Menpora, gitu. ya. Taufik Hidayat jadi Olimpian pertama yang jadi Menpora. Menpora. Moreno Suprapto pembalap pertama. pertama, ya. Raffi Ahmad selebritis pertama jadi Menpora ya kan. Akmal Maharali komentator pertama. Bukan Akmal Marali itu yang tadi hilang itu jenderal hilang pertama. Udah Jenderal ditemuin hilang sekarang. pertama yang ditemukan di lubang buaya. Tapi nunggu sampai itu pertimbangannya karena kenapa takut nggak fokus gitu nunggu sampai kualifikasi putaran 4 itu? Ya mungkin kan ini waktunya dekat. Karena ini kan wacana-wacana pasti muncul kan ramai kan sekarang aja udah ramai. Banyak orang mempertanyakan Pak Erick harus melepas jabatan karena yang dipegang sekarang bukan cuma sepak bola tapi seluruh olahraga gitu kan dengan PR-PR yang sangat besar. Salah satu PR-nya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan PBPB. PBPB ini kan lagi ramai. Ya kan terkait Permenpora nomor 14 nomor 14 tahun 2022 pasal 16 ayat 6 di mana ketua KONI, pengurus KONI, KONIDA baik di provinsi, kota madya maupun kabupaten tidak boleh digaji oleh negara. Nah, kalau mereka tidak digaji oleh negara, siapa yang menggaji Siapa yang mereka? mau gaji? Ya kan, kalau tidak digaji bagaimana bisa menjalankan program? Ini kan problem. Dan akhirnya kemarin kan sempat di akhir-akhir jabatan Pak Dito Aritejo kan ramai itu di rapat KONI kan. Iya, ramai. Semua pada marah gitu. Artinya ini, Pak Erick Thohir sebagai Menpora ini harus melihat ini sebagai satu masalah untuk kemudian merangkul semua PBPB. PBPB ini kan pengurusnya apa namanya senior-senior semua kan. KONI aja Pak Marsiano, ya kan tokoh-tokoh senior. Artinya kalau tidak bisa merangkul senior, ini kan akan jadi problem Bisa perang ini nih. Betul. Perang pengaruh ini. Nah, Kalau olahraga yang banyak mas. betul, banyak harus itu diselesaikan. salah satu PR lagi misalnya bagaimana supporter away ini yang tidak diizinkan dalam waktu 3 Liga tahun Super. bisa segera dieksekusi untuk kembali bisa dinikmati sepak bola oleh seluruh kalangan gitu, bukan cuma hanya tuan rumah. Kenapa? Kan 3 tahun banyak yang mempertanyakan, ada nggak surat FIFA-nya? Ya kan, larangan away itu. Sementara PSSI menyatakan ini larangan dari FIFA gitu kan. Sampai kemudian sempat di Bali dipertanyakan sama kawan-kawan itu semua. Nah, sempat saya dipertanyakan sebagai mantan tim gabungan independen pencari fakta kan rekomendasinya itu dari TGIPF. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh FIFA itu hanya untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Nggak ada soal transformasi larangan sepak bola. away. Nggak ada Larangan away secara itu tidak. secara implisit tertulis tidak ada gitu kan. Yang ada benahi juga supporternya, ya kan, benahi stadionnya, benahi supporternya, benahin pengelolaan kompetisinya gitu kan. Sehingga itu yang diminta oleh FIFA ketika bertemu dengan Presiden Jokowi pasca tragedi Kanjuruhan. Dan ini kan problem-problem yang harus dilakukan, termasuk impres percepatan pembangunan sepak bola nasional kan juga hanya sekedar kitab suci yang eksekusinya tidak semua. Bahkan itu kan melibatkan 14 kementerian, Menteri Pendidikan mana, Menteri Kesehatan mana gitu kan. Yang kelihatan kan cuma PSSI sama Menpora gitu kan. Nah, ini kan PR-PR yang harus Banyak dibenahi. Ya, termasuk itu minta anggaran lebih banyak. Sekarang Menteri Pertahanan itu pertahanan 169 triliun. Bahkan sekarang minta
Pak Sapri Samsudin minta 178 triliun dinaikkan kan. Iya. Nah, olahraga 2,9 gitu kan. Berapa banyak cabur ya? Padahal olahraga ini alat diplomasi paling ampuh loh. Kayak kemarin misalnya rusuh-rusuh. Ketika kemudian didiplomasikan dengan sepak bola, pada main bola di jalanan, adem-adem aja gitu. Di luar negeri ketika ada konflik misalnya Irak dengan dengan Israel misalnya, atau kan jalurnya diplomasinya sepak bola, banyak kejadian football for unity. Gitu. Iya. Ada juga tuh kan yang perang saudara gara-gara sepak bola. Betul. Jadi damai kan. Betul, yang bibir betul. Drogba itu. Iya, jalur Gaza saja yang nggak aman ketika main bola semua tidak mempermasalahkan perbedaan dia orang Israel atau orang Palestina kan gitu. Iya. Kalau bicara soal sepak bola sih, saya pengen kita ke Piala Dunia, Bang. Siap. Semua juga pasti punya ekspektasi itu. Cuma permasalahan saya ini agak ragu gitu kan. Nggak boleh ragu, Iya, Bang. enggak. Optimis. Bukan, ragunya kenapa? Ragu karena Patrick Kluivert atau? Bukan, karena ada permasalahan-permasalahan non teknis yang harus kita siapkan secara mental. Yang pertama, ini kan babak keempat ini digelar di Arab Saudi dan Qatar. Tuan rumahnya mereka. Mereka tuan rumah dua-duanya Timur Tengah. Sponsornya Iya. dari Arab Saudi. Arab Saudi. Dari Qatar ya? dari Qatar Qatar, gitu ya. kan. Artinya secara non teknis Qatar dan Arab Saudi sudah memesan 2 tiket untuk ke Piala Dunia gitu. Habis secara dong, non habis teknis. dong, ya. Ya tinggal Sisanya babak ke putaran 5. putaran kelima gitu kan. Nah sekarang adalah jadwal juga kan, jadwal kan merugikan Indonesia. Indonesia main dulu lawan Arab Saudi di tanggal 8, tanggal 11 melawan Irak. Arab Saudinya istirahat. Arab Saudi tunggu capek Irak baru main lawan Waktu itu Irak gitu kan. lobby ya? Erick Thohir ngelobi. Betul. Tapi beda jam ya? Beda jam saja yang akhirnya terjadi perubahan gitu. Nah ini yang jadi problem. Yang kedua non teknisnya lagi kan, wasitnya juga dari Kuwait ya kalau nggak salah. Kuwait, Abdullah Al Jamali gitu kan. Dan ini harus diprotes sama PSSI. Bagaimanapun walaupun dia beda negara dengan Arab Saudi, kulturnya sama-sama Arab gitu. Jazirah Arab ya? Dia bisa ngomong pakai bahasa Arab, orang Indonesia nggak bisa ngomong pakai bahasa Arab. Bisa ada alat komunikasi tertentu dengan menggunakan bahasa Arab yang mereka saling paham, kita tidak paham gitu kan. Nah ini yang harus menurut saya Pak Erick Thohir ini harus ngeluarin bikin Sebelum ke situ, surat. semua ini disengaja, Bang? Apa? Semua ini disengaja berarti? Iya kan sekarang sepak bola itu kan Tuan rumah, tiket sponsorship itu semua emang diatur tuh. ya kan kita tahu Arab duitnya aja nggak berseri gitu. Ya. Berarti sepowerful Erick Thohir pun nggak mempan ya. Sepowerful Pak Erick Thohir, sedekatnya dengan Gianni Infantino, bahkan kantor FIFA-nya ada di Sudirman, samping-sampingan dengan kantor LIB, nggak bisa untuk lobby. Artinya ya kita harus mengatakan, saya ingin mengatakan bahwa kekuatan uang ini sangat besar juga untuk mempengaruhi orang lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, dan kita uang juga tidak, uang mungkin bisa diusahakan, tapi juga pemain kan juga kualitasnya juga harus disiapkan. Dan secara itu walaupun sekarang misalnya kita dengan Arab Saudi 14 pertemuan dengan Arab Saudi kita sekali menang kemarin sama Sintayong 2-0 lewat gol Marcelino, 2 kali imbang pertama adalah Sintayong juga, imbang yang kedua adalah ketika eranya Hamka dan Hamka Hamzah ketika main di Malaysia, pelatih Arab Saudi ketika itu perang Raikat, kita menang, sisanya kita imbang 2 kali, sisanya kita kalah lawan Irak. Dari menang ya? Iya. Nggak pernah menang kan dari lawan Irak? 9 pertemuan kita nggak pernah kita pernah menang 2 kali, tapi itu tahun 1968 ketika kualifikasi Olimpiade. Plus yang terakhir di tahun 2000 Piala Kemerdekaan. Tapi kan yang dikirim Irak ketika itu bukan tim utama gitu kan. Nah belakangan kan kita 3 kali kalah lawan Irak kan. Kita kalah 3-1 di Piala Asia. Kita kalah 5-1 di kualifikasi, di GBK kita kalah 0-2. Irak ini kan lebih dekat kepada Eropa karena Persia kan badan besar dan sebagainya. Ini adalah problem. Tapi kan ya nggak ada yang tidak mungkin sebenarnya di sepak bola. Tapi saya ingin mengajak kita realistis gitu kan. Realistisnya adalah bahwa kita sebenarnya belum sampai ke level Piala Dunia. Iya, belum layak. Belum layak sebenarnya. Tapi FIFA dan publik dunia menginginkan Indonesia lolos. Karena Indonesia apa? Pasar sepak bola paling besar loh. Apalagi Piala Dunia digelar di Amerika, Kanada, ya kan, yang mainnya jam 5 subuh, jam 8 pagi. Orang Indonesia kan lebih milih bolos dibanding
Kerja. Lebih memilih nonton bola dibanding Daripada kerja kan kerja, gitu kan. ya. Dulu waktu saya kecil misalnya ada Mike Tyson main tinju itu semua orang bolos tuh. Iya, Ya kan iya, untuk iya, nonton. iya. Betapa kita passion bolanya olahraganya sangat tinggi apalagi ini. Makanya kita ada potensi untuk itu. Saya sih di sinyal-sinyal ada harapan sebenarnya, tapi harapan saya tidak terlalu mau ekspektasi tinggi misalnya masuknya Adidas sebagai sponsor kita nantinya. Ya kan bagaimanapun Adidas kan kekuatan dunia. Iya kan. Terusnya kantor ya barangkali Arab Saudi bisa melobi dengan duit, Pak Erik juga bisa melobi Gianni Infantino kan. Tapi kan kebijakannya kan sekarang adalah untuk kualifikasi Piala Asia kan ke AFC. Iya kan, lebih banyak perannya di AFC. Bukan pusatnya langsung ya. AFC kan presidennya dari Bahrain. Bahrain agak kecewa karena kita kalahkan dan gagal ya kan. Itu faktor Dendam ini, dendam. Itu faktor non teknis. Jadi menurut saya adalah kita juga harus realistis gitu kan. Kita punya harapan untuk bisa lolos, tapi kita harus realistis, jangan sampai kemudian ketika kita gagal kita ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi kan tunggu, itu kan kualitas pemain kita dengan naturalis yang sekarang kan udah jago-jago. Kenapa JIC sih Serie A, ya kan? Verdong, kenapa Bang Ligue 1. bilang belum layak di Piala Dunia? Kluivert. Itali betapa timnya tidak bagus pemain-mainnya, pernah nggak lolos Piala Dunia? Iya nggak lolos sih. Iya kan? Iya. Iya kan, Belanda. Iya, Ya kan? Betapa bagus mainnya, nggak lolos Piala Dunia, Piala Eropa juga nggak lolos. Artinya kan lolos tidaknya tidak amat tergantung dengan apakah pemain ini hebat dan sebagainya, tapi bagaimana tim ini punya kesolidan yang baik. Dan ini masih ada problem di tim nasional kita. Transisi dari era Sintayong ke Patrick Kluivert kan masih dalam proses coba-coba nih kan. Jadi kan gaya bermain STY dengan gaya bermain Kluivert itu kan berbeda. STY kan staying power, counter attack ya. Tunggu kemudian dia tunggu lengah gas. Sementara Patrick Kluivert ball position lebih banyak kan. Berapa kali kemarin kita bahkan lawan Lebanon 81% penguasaan bola. Itu dikritik juga itu. Iya, tapi kan Ball sekarang position banyak, betul. shot gol nggak ada. Iya. Sekarang kan gitu. Sekarang sepak bola sekarang kan sepak bola resultan. Nggak penting itu ball position, yang penting cetak gol. Nah, ini problem kita. Tidak ada Ya hadiah kan? untuk permainan indah. Betul. Dan ini problem kita. Kita tidak punya striker yang mumpuni pasca oleh Romani cedera. Ya kan sekarang misalnya pengganti Mauro Zilstra. Kemarin banyak peluangnya, nggak bisa lawan Lebanon. Kemudian Ramadan Sananta juga tidak begitu efektif. Bahkan ketika pakai Palsenain dengan memasukkan Eliano Reinders juga tidak begitu efektif. Marcelino Ferdinand tidak juga begitu efektif. Masih ada problem yang harus dibenahi Masih ada masalah. Salah satu problem yang paling besar sebenarnya bukan kualitas pemain, mentalitas pemain. Mental juara itu kan yang Dan yang menarik juga ya Bang Akmal ya, meskipun Arab Saudi diuntungkan ya dengan mereka udah menyiapkan segala macam. Uji coba mereka loh, kemarin menang kan lawan Makedonia apa ya, nggak salah ya. Mereka uji cobanya serius loh di jelang putaran 4 ini. Iya, kita juga sebenarnya uji cobanya Emang juga kita nggak serius Bang uji cobanya? Dua kandang lawan Taipei sama itu imbang dan menang. Iya kan tadinya kita lawan Kuwait gitu. Kayak lawan anak klub. Kalau lawan Tarkam lawan Taiwan kita menang 8-0, wajar kan. Taiwan itu kelasnya Brunei Darussalam. Iya. Tarkam lah. Brunei Darussalam, Timur Leste itu kelasnya Taiwan gitu. Nah, jadi kalau kita uji coba, memang harapannya kita kan kita bisa uji coba dengan Iran. Iya, Irak. Ya kan, misalnya untuk melihat bagaimana kekuatan Irak gitu kan dengan Kuwait kemarin misal Yordania, ya kan, atau siapa yang sudah lolos Uzbekistan misalnya kan. Kita kan harapan itu. Cuma kan permasalahannya juga pelatih bisa melihat kalau kita uji coba dengan tim yang di atas level kita kalah, mental kita drop. Ya kan? Makanya dicari diimbangi dengan cari yang lemah biar menang, sampai cari yang sedang-sedang dikit yang bisa kita menang tipis-tipis Yang gitu sedang kan. imbang. Iya. Libanon. Jadi masih sebenarnya saya melihat masih ada problem. Jadi saya tuh tidak berekspektasi terlalu tinggi. Harapan itu ada gitu kan. Jangan pernah berhenti berharap kan seperti itu. Tapi kita juga harus realistis. Level kita belum sampai untuk Piala Dunia. Piala Asia aja belum bisa kita lewatin. Paling banter kita lolos kan babak 16 besar kan, babak knockout. Itu pun langsung gagal. Kemarin di Sintayong juga gagal. Kita kalah dari dari Australia langsung kan dengan skor besar juga 4-1 waktu itu. Sebelumnya kita juga tidak begitu baik di Piala Asia juga. Jangankan itu, Piala AFF, jangankan gitu, Piala AFF yang dibilang Piala Ciki sama kawan-kawannya kita nggak pernah juara, ya kan? Ya waktu itu pemainnya belum lengkap, pemainnya bukan pemain-pemain yang sudah
Ya kan kalau Tapi kan itu katanya jebakan Batman dari Bang Akmal dan Erick Thohir dan kawan-kawan itu Iya. kasih pemain yang itu kata netizen ya Iya. supaya dipecat ya. Emangnya Akmal itu siapa bisa menentukan pemain kan? Lah itu makanya kan Iya, soalnya kan? ini gerakan Betul. jenderal-jenderal yang hilang tapi kan tadi. tapi kan yang saya tahu misalnya itu keinginan Sintayong untuk menggunakan pemain-pemain muda. Mungkin juga kan STI akan berpikir kalau gue pakai pemain muda, gue menang, gue juara, itu akan naikkan nama gue gitu. Tapi kalau kemudian seandainya gagal, ya wajar orang-anak muda semua yang main. Kan bisa seperti itu juga. Dia yang milih apa ini nih udah di Yang milih kan pastinya Sintayong yang milih kan. kalau yang Karena milih yang Bang saya Akmal? dengar juga sebenarnya diserahkan tuh mau Ramadan Sananta, Rafael Strike kalau mau diikutkan akan Ramadan Sananta, kemudian pemain-pemain yang Liga 1 kan banyak yang nggak main. Gitu kan. Tapi Sintayong kan milih pemain-pemain usia 23 lebih banyak gitu kan. Kalau yang ini Bang Amal, Vandenberg. Nah. Vandenberg pemain pilihannya loh, tapi nggak ada Jenner. Iya problem Terus kan dibandingin STY timnas U23-nya bisa sampai lolos semifinal di sekarang kan Piala Asia. gini, Rafael Strike juga udah mulai turun kan. Pasca dia pindah ke Brisbane Roar tidak banyak main. Sekarang main di Dewa United dan juga tidak banyak main juga gitu kan. Strikernya nih misalnya. Nah yang menurut saya Gerard Vandenberg juga sama Patrick Kluivert. Dia juga masih harus beradaptasi. Dia tidak punya waktu juga. Dia kan langsung main. Piala AFF langsung main. Tanpa ada uji coba. Ya kan? Ya, kita harus lihat juga secara objektif. Waktu zaman Coach Sintayong, pelatnas dulu di mana? Di Korea Selatan. Maksudnya kenapa Vandenberg tidak memanggil Marcelino? Nah ini dia problemnya. Ini yang saya mau kritisi gitu kan. Kenapa kita tidak pakai skala prioritas? Ketika tampil di kualifikasi Piala Asia, oke lah Piala AFF dianggap Piala Ciki kan. Kualifikasi Piala Asia kenapa kita nggak pakai skala prioritas? Misalnya Nathan Choaon, Ivar Jenner, Marcelino. Toh Justin Hubner nggak dimainin juga sama Patrick Kluivert di uji coba melawan Lebanon dan melawan China Taipei gitu. Kenapa dia tidak dimasukkan ke tim Piala kualifikasi Piala Asia? Karena menurut saya di tim kualifikasi Piala Asia itu tidak ada leaders di sana yang punya kematangan gitu. Andaikan di belakang ada Justin Hubner, ya kan? Ada kemudian di tengahnya ada Nathan Choaon, ada Marcelino Ferdinand gitu kan. Bahkan ada pemain yang usia 21 kita Mauro Zylstra atau Emiliano Renders, Emiliano Jonathan, ya kan? Emiliano Jonathan atau, bagus itu ya kan? Dia kan harusnya kemarin kan mainnya juga di Indonesia, ditaruh di sana aja dulu skala prioritas, gitu kan? Karena apa? Target kita lolos Piala Asia, gitu kan? Sementara yang ini uji coba, gitu kan? Kenapa itu tidak digunakan? Itu kritik saya, gitu kan? Padahal kita masih punya pemain-pemain yang punya potensi untuk melawan Korea Selatan dengan dengan mentalitas yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik. Sebenarnya kan sejak kita imbang lawan Laos itu udah tanda tanya besar kita nggak bisa lolos. Dan ditambah lagi ketika kita berada satu grup, saya ingin mengatakan bukan ini ya, ingin mengatakan kenapa kita kemarin lolos Piala Asia waktu era Sintayong. Hasil undian juga berpengaruh. Kita waktu kualifikasi lawannya Turkmenistan dan China Taipei waktu itu kan, ya kan, yang levelnya di bawah kita. Nah sekarang kita satu grup dengan Korea Selatan. Berapa kali kita nggak lolos Piala Asia U23 karena kita satu grup kalau nggak Jepang, Korea Selatan, Australia. Gitu kan, sehingga kita tidak bisa lolos karena yang lolos hanya satu tim. Tapi kemarin kalau Laos bisa menang, bisa lolos. Ya kalau lawan Laos bisa, lawan Laos bisa menang, setidaknya lawan Korea Selatan kita juga bisa imbang misalnya. Ada potensi ke arah sana karena kita tidak ada beban. Kemarin kan kita ada beban harus menang lawan Korea Selatan. Sehingga kemudian permainan tim tidak begitu maksimal. Walaupun penguasaan bola lagi-lagi milik Indonesia 51% berbanding 49% kan. Nah, tapi kan itu kan tidak kemudian dijadikan acuan bahwa kita itu unggul dari Korea Selatan. Bagaimanapun Korea punya mentalitas itu loh juara yang kita belum punya. Yang gitu akhirnya netizen tuh membandingkan giliran Sintayong memilih pemain tapi sampai semifinal, giliran Vandenberg memilih pemain salah, nggak ada yang kritik, kesannya begitu. Dan waktu itu Bang Akmal bilang stay out kan. Nah kalau ini Vandenberg out gak? Saya kan bilang stay out kemarin itu kan ketika sudah 5 tahun kita tidak ada legacy yang kita dapatkan. Kalau ini masih diampuni gitu ya. Ya kan? Sekarang masih seumur jagung gitu kan. Sekarang kita harus tahu nih targetnya Vandenberg ini U23 apa. Kan kita belum tahu kan. Nggak ditanya Bang, kan apa? Punya teman banyak. Ya salah satu targetnya kan sebenarnya lolos Piala Asia U23 gitu kan. Cuma juga kita harus lihat juga persiapannya juga tidak begitu
apa Dia termasuk namanya, nggak panjang efektif ya, Bang, gitu. ya? Nggak panjang. Dia kan datang langsung main. Cuma latihan 2-3 kali langsung main. Latihan 2-3 kali langsung main. Artinya ada persiapan yang tidak begitu matang, sementara pemain Indonesia itu belum bisa kalau persiapan singkat seperti negara-negara Eropa gitu kan. Nah, kalau mau bicara misalnya Sintayong menang lawan Korea Selatan gitu kan. penalti. Lewat adu penalti. Sepak bola kan butuh hoki juga. Itu yang saya sering Berarti dikata-katain sekarang sebenarnya juga. STY itu menang hoki. Ya, termasuk Gerard Panenberg tidak hoki. Tidak berarti hoki. kan, iya kan? Tapi ada hoki caraka. Hoki Iya, Caraka gimana main. itu? Hokinya juga nggak hoki gitu. Udah namanya hoki Ini nggak kan hoki gini, ya? orang salah tafsir. Orang menganggap bahwa hoki itu kita duduk leyeh-leyeh, tahu-tahu dapat apa yang kita mau, itu salah gitu. Tapi dia bagus kok. Dalam Islam nih, Yud, dalam Islam itu kata-kata ulaika humul muflihun dengan segala terjemahannya. Palaha itu, muflihun itu, kan itu artinya beruntung. Hoki itu disebutkan 49 kali. Gitu, kita kerja keras, kita ini dapat keberuntungan. Maka kita dapat apa yang kita mau. Tapi ada juga yang kemudian sudah kerja keras nggak dapat apa-apa juga kan gitu kan. Artinya kita tidak dapat keberuntungan di sana. Jadi keberuntungan itu sebenarnya hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Bukan hoki itu kita dudukin. Jadi kalau saya bilang Sintayong hoki, Sintayong punya keistimewaan di mata Tuhan gitu kan. Ikhtiarnya ya, Bang. Iya lagi ya. Ikhtiarnya. Iya, itu yang salah diterjemahkan oleh netizen kita gitu kan. Jadi sebut nyampe sekarang tuh hoki enggak tuh, Panenberg hoki enggak. Semua orang punya hokinya masing-masing gitu. Semoga saya banyak hokinya juga. Amin. Amin. Tapi nggak mau seperti hoki Caraka kan? Hoki caraka bagus. Mainnya bagus loh. Waktu Terakhir. lawan Korea Selatan. Lawan Korea Selatan. Walaupun nggak nyetak gol ya. Betul. Lawan Korea Selatan yang saya lihat bagus mainnya Hoki Caraka dan kiper. Jangan lupa Iya, apa namanya Cahya Supriyadi. Kalau bukan Cahya Supriyadi kita kebobolan banyak gol. Tapi saya melihat gini, saya nonton sama Coach Widodo Cahyono Putra gitu kan di Sidoarjo. Dia bilang, apa bedanya pemain Indonesia dengan pemain Korea Selatan? Pemain Korea Selatan itu sudah menghilangkan egonya. Jadi dia bermain sebagai sebuah tim. As a team. Kalau kita masih mengandalkan ego kita, giring sendiri gitu kan. Kemudian ada momen-momen yang harus diumpan, tidak diumpan. Nah ini problem sepak bola kita gitu kan. Nah problemnya ada di mana? Di pembinaan. Ketika pembinaannya tidak berjalan sesuai dengan filosofi bermain sepak bola kita, maka kedepannya ya waktu STY bilang passing-passing tidak begitu bagus dan sebagainya gitu kan. Kiper main seperti kedebong pisang, diem aja gitu kan. Yang kritik-kritik awal dia, ya karena faktanya di level grassroots latihannya masih semacam itu. begitu Dan ya. itu yang harus dibenahi gitu kan. Jadi menurut saya sekarang ada level di mana kita punya harapan di tim nasional, tapi jangan lupakan pembinaannya. Jadi PSSI sekarang di bawah Pak Erick Thohir, apalagi sekarang jadi Menpora, harus fokus membangun pembinaan usia muda kita gitu. Ya, akademi-akademi. Akademi Jalan, ya. betul, kompetisi usia muda, kerjasama dengan swasta gitu kan, sehingga kemudian apa nama industrinya jalan, pembinaannya juga jalan gitu. Liga Putri juga belum ada. Betul, Liga Putri bahkan ini apa namanya tadinya tahun 2025 diundur lagi gitu kan. Artinya apa? Belum ada kemauan kita untuk melihat sepak bola putri ini sebagai bagian dari prioritas membangun sepak bola. Masih dianggap anak tiri lah gitu kan. Sampai kemarin waktu kualifikasi Piala Asia kan saya nonton di ini. Direntangkan tuh tim nasional putri kan. Timnas putri butuh kompetisi ya gitu kan. Kan sempet ramai juga tuh karena ditarik itunya kan. Disuruh gulung Pak. Iya. Ya, ya. Suruh gulung. Kita balik lagi nih soal peluang di putaran keempat. Kalau misalnya putaran keempat kita peringkat 2 apa ya? Peringkat 3 ya? Bisa ke putaran kelima, berarti lawan Bolivia gitu ya? Tapi kunciannya gini, kalau kita bisa sekali menang, sekali imbang kita lolos. Sekali menang, sekali imbang. Sekali imbang kita lolos. Lolos langsung Langsung. ke ke Piala Dunia. Tapi kalau kita sekali menang, potensinya ya kita ke babak kelima gitu kan. Jadi kunciannya itu ya, harapan saya Arab Saudi kan juga tim nasionalnya lagi nggak bagus-bagus juga, walaupun menang lawan Macedonia kan susah payah juga dia kan. Iya, Kenapa? udah full tim. Ada problem sebenarnya yang dihadapi Arab Saudi saat ini, tim nasionalnya nggak seperti dulu. Kenapa? Karena terlalu eksodusnya pemain-pemain asing di sana kan. Iya, Pemain tim nasional Arab Saudi sekarang lebih banyak jadi pemain cadangan di timnya, di Gara-gara klubnya. Ronaldo ya? Iya, gara-gara Ronaldo CS datang ke sana. Artinya apa? Saya ingin mengatakan problem ini juga akan dihadapi oleh Indonesia ke depan dengan 11 pemain asing. Iya kan? Iya. Sekarang kan? udah gitu. Nah, sekarang orang tidak merasakan itu semua. Kenapa? Karena kita masih menggunakan diaspora. Iya kan? Sehingga kemudian nggak dilihat itu semua. Padahal itu akan membuat kompetisi tim nasional kita ini
ini kualitas pemain tim nasional kita akan sangat rendah, dan itu yang dialami Arab Saudi. Bukan mustahil Arab Saudi tidak akan lolos untuk pertama kalinya nih setelah ke Piala Dunia. Dan yang paling saya punya keyakinan Piala Dunia selalu ada kejutan. Moga-moga Indonesia bikin kejutan. Amin, amin ya Allah. Walaupun Amin. secara ini belum layak Ya, di tapi situ. kan gini, Islandia kan bisa bikin kejutan. Iya, Islandia tuh. Iya kan? Lolos ke Piala Dunia. Artinya potensi itu ada juga di Indonesia gitu. Bisa tahan Arab Saudi. Irak juga tidak begitu bagus belakangan kan, hanya menang 1-0 lawan Thailand di final Piala King Cup kan itu kan. Cup, ya. Dan ada potensi juga dengan Cederain perubahan yang ada Canatik saat lagi, Canatik siapa ya? Iya, dengan potensi pemain yang ada saat ini, ya ada potensi kita bikin kejutan. Saya ingin mengatakan bahwa tim nasional kita saat ini dari komposisi pelatihnya itu adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Sekarang ini ya. Iya, sekarang ini dengan ya. nama-nama Patrick yang sangat besar. Kluivert, Jangan dari Patrick Kluivert loh, dari atas dong. Johan Cruyff, Iya. Jordi Cruyff. Cruyff, Jordi Cruyff sebagai konsultan teknis. Ada Patrick Kluivert, ada kemudian Gerard Vandenberg, ada Danny Lazard, ya. Terus ada Alexander Wade sekarang. Kemudian di komposisi pelatih ini Frank Kempen, ya kan? Di U20. Mewah sekali. Mewah sekali. Pemainnya juga yang termewah sepanjang sejarah Indonesia gitu. Saya jadi teringat 1938 kita lolos Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Fenomenanya bersama sama sekarang. Oh, berarti ini nanti kayak Ya kan, Hindia dulu Belanda pelatihnya juga gitu ya. Iya. Mastenburg dari Belanda. Belanda juga. Pemain-pemainnya banyak kan keturunan Belanda semua kan waktu itu kan. Lu jangan-jangan itu yang dicontoh. Cuma siapa Nasir dan juga iya. Pemain aslinya berapa? Nasir. Pemain aslinya cuma 3. Selainnya adalah pemain-pemain benar-benar Jan Patiwael gitu kan. Dan Jangan lainnya. 138 nyanyi lagu Tanah Airku juga ya? Artinya apa? Ada kesamaan antara sekarang dengan Belum ada 19 kayaknya lagunya. antara sekarang dengan Dengan 1938. Ya moga-moga cocok logi ini berlaku Masuk ya, gitu kan. Penerawangan. Ada sejarah yang berulang. Ya. Di timnas kita ada pemain Serie A Italia, Betul. ada pemain Ligue 1, Iya. Eredivisie. Coba. Jangan lupa juga Super ada- League. Iya, ada pemain Indonesia. ada pemain Persib, jangan lupakan itu. Iya. Ya, Liga Ada 1 pemain ya. Persija, Ada pemain Persija Ridho. dan ada anak dewa. Aduh. Berarti kalau menang Arab Saudi imbang lawan Irak Lolos gitu. lolos. Piala Dunia World Cup. Cuma permasalahan kan bebannya ada di kita karena kita main 2 kali berturut-turut kan. Arab Saudi nunggu kecapean aja. Arab Saudi nunggu Indonesia capek dulu lawan Irak, dihajar sama Arab Saudi ketemu Indonesia, kemudian ketemu Irak, tunggu Irak kecapek, dihabisi sama Arab Saudi kan gitu kan. Pengaturan ini. Sayangnya emang saya tuh tadinya berharap ini home away biar Oh iya, biar dapat ya. Ataupun kalau mau dimainkan di tempat netral Iya. gitu kan, entah itu di Korea, entah itu di Jepang gitu kan, atau di Australia, sehingga kemudian netralitasnya kelihatan. Ini kan di Timur Tengah gitu kan. Dan satu-satunya negara yang bukan dari Timur Tengah peserta babak 4 besar Indonesia. Tadinya ya kalau mau hitungannya Indonesia satu-satunya negara yang bukan di round 4, Indonesia aja tuan rumah dua-duanya itu kan. Iya, ya. Tapi permainan Kluivert ini udah kebaca belum sih? Maunya di timnas tadi gimanain tuh udah tahu. Saya belum melihat ya karena selama ini 2 pertandingan terakhir lawan lawan Cina Taipei dan lawan Lebanon kan komposisi berubah-ubah. Iya makanya. Artinya Patrick Kluivert masih mencari komposisi terbaik walaupun untuk pos-pos tertentu sudah kelihatan gitu kan. Dari belakang 3 Dari back. belakang misalnya 4 kelihatan kan dia mainkan ya? 4 back sekarang. Dari belakang kelihatannya posisi Martin Paes ini akan diambil sama Emil Audero. Kemarin di Liga Serie A Cremonese dia main 9 save loh. 9 save dia. Iya kan keren Kiper banget. terbaik of the week. Iya, sementara kan Di Serie A. problem dari Martin Paes jarak jauh ke Amerika ke Arab Saudi kan misalnya gitu. Itu kan bisa jadi problem gitu. Artinya kemungkinan posisi kapten pasti Jai Inces sudah pasti. Cuma permasalahan pendampingnya nih. Ada Rizky Ridho, bahkan kemarin dijadikan Kevin Dix sebagai bek tengah. Iya kan? Iya. Ya kan? Kevin Dix. Kemudian Kevin Perdon dijadikan gelandang. Ya kan? Artinya apa? Artinya masih banyak mencari-cari Patrick Kluivert komposisi terbaik untuk Berarti itu menghadapi bukan round 4. bukan pakemnya yang dia mau seperti itu ya? Nyobain. Pakem permainannya iya, iya kan? Permainannya Pakem iya. permainan yang diinginkan iya. Dia pakai 4-3-3 kan, 4-2-3-1 lah gitu kan. Dia pakai pola itu dengan 4 back sejajar untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak yang secara kualitas dia punya punya kecepatan dan punya kemampuan untuk membuka ruang kan. Pakai 4 back.
Itu udah kelihatannya nanti di round 4 akan pakai 4 back. Sebelumnya kan pakai 3 kan gitu. Ya. Nah, itu sudah. Kemudian tengah-tengah yang kelihatan Gianpaolo Pessi. Sementara misalnya Tom Hay sekarang kan kebugarannya masih ini setelah tidak bermain gitu kan. Bahkan lebih bugar Tom Lembong dibanding Tom Hay kan. Udah bebas, dapat abolisi. Karena kemarin salah selamat datang Tom Hay gitu Tom kan. Hay, jadi Netizen Tom kita salah Lembong. Tom Lembong yang Oh, jadi ya. selamat datang ke Persib. Bisa aja tuh Bisa Persib. aja Bapak. Iya. Ya jadi itu kan Eliano Raiders ya kan. Juga kan akan kelihatan ketika dia main di Eropa dengan main di Indonesia kan akan sedikit berubah gaya bermainnya. Itu pun akan jadi problem dan bahkan dia akan bergantian main di Persib juga karena Persib punya 11 pemain asing. Itu kan juga akan jadi problem buat dia. Egy Maulana Fikri, Ricky Kabuaya juga berbagi peran. Artinya gini, sebulan ke depan ini kita berharap tidak ada pemain yang cedera. Ragnar tuh fit belum ya? Dan Ragnar belum fit juga kemarin nggak main juga kan, Masih nggak main 2 kali. diragukan katanya. Betul. Ragnar. Belum lagi ya oleh Romeni yang Oleh kalau Romeni kita udah sebut pasti. sekarang dia 4 pertandingan 3 gol. Ya striker yang paling diharapkan bisa bisa berkontribusi banyak. Emiliano Belum main bagus juga. Bang ya. Marcelino belum main juga. Marcel belum main. Eliano Raiders ya kan dia bagus ketika melawan Taiwan. Oh iya. Iya kan? Ketika melawan Lebanon Ya, nggak bisa apa-apa nggak bisa juga. apa-apa, ya. Kemarin muncul nama Emiliano Jonathan itu juga. Oh, Emiliano Jonathan di 2 pertandingan dia menunjukkan kelas tapi sebagai seorang pemain individual. Saya belum melihat dia bermain sebagai sebuah tim gitu kan. Oke, secara individu dia gocek dari sayap gitu kan pergerakannya. Tapi secara tim dia belum menemukan chemistry. Berapa kali crossingnya tidak begitu sampai kepada Mauro Zilstra, ke Ramadan Sananta. Karena lawannya gitu kan. baru CNTP Betul. dan Libanon ya. Betul, ditambah usianya kan masih muda 21 tahun. Artinya Utrecht belum ya? matang, iya kan dari Utrecht. Sama juga Mauro Zilstra kan berapa kali tuh bola disundul nggak kena atau tidak bola-bola crossing tidak bisa dimaksimalkan untuk jadi gol gitu. Lagi-lagi Jadi kan sekarang problem sepak bola kita selain mental fisik Fisik juga kan. Ditambah lagi main di Timur Tengah yang panas. Ya kan, pemain kita rata-rata dari Eropa. Ini problem ini. Tapi stadionnya ada AC katanya. Ya stadionnya, emang kita main bolanya di stadionnya, kan mainnya di lapangannya. Kalau capek usaha ini. Jadi sekarang tugas Patrick Kluivert adalah tidak lagi mengedepankan ball position dan sebagainya karena ekspektasi orang adalah ya sepak bola resultan, mengedepankan hasil. Kalau kita acaranya mau menang, ya kita harus cetak gol lebih banyak dari lawan kita. Yes. Ya. Penting ada waktu, masih ada waktu. Semoga ini dimaksimalkan dan kita tahu caranya ya. Solusi buat ngatasin Indonesia lawan Arab Saudi, lawan Irak, tinggal menang imbang. Betul. Tapi lagi-lagi ada juga berita terbaru adalah kita hanya dapat jatah 10% tiket penonton. Oh, di kandang sana? Di sana dari kapasitas sekitar 35.000 kita hanya dapat 3.000. Kan Bang Akmal sendiri yang bilang doa orang terzolimi itu selalu dikabulkan. Ya, bisa. Semoga itu bisa terjadi dan saya pikir potensi kejutan ada kan, gitu kan. Kalau istilahnya ya an-nasu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, yang penting kita usaha untuk bisa bikin kejutan di babak keempat. Saya TGPF itu kasus Kanjuruhan. Iya. Saya dan itu selesai kerjanya cuma 10 hari waktu itu. Selesai SK-nya tanggal 4, selesai tanggal 14 sudah selesai dan sudah diserahkan sama Jokowi. Nah, kalau misal mafia ini terkait dengan Satgas Mafia Bola. Yes. Ada Satgas Mafia Bola Kepolisian yang dipimpin oleh Pak Irjen Asep Adi Suweri yang sekarang jadi Kapolda Metro Jaya. Ada Satgas Mafia Bola Independen yang dipimpin oleh Marwar Sirait. Saya ada di situ gitu. Yeah. Kalau mau bicara mafia bola masih banyak dan masih ada gitu kan. Kerjanya apa ada. ini? Kerja mereka apa ini? Udah nggak kerja lagi apa gimana itu? Apa? Kerja sih masih tetap komunikasi dan masih ada yang dikerjakan. Tapi sekarang kan intensitasnya untuk di Liga 1 ya sudah agak menurun setelah adanya pasca PAR. Pasca masuk PAR, potensi match fixing itu agak sedikit menurun. Tapi itu potensinya terjadi biasanya di fase-fase krusial 5 pertandingan terakhir. Ya kan? Oke. 5 pertandingan terakhir yang secara indikasi ada potensi ke arah itu. Tapi kan kita tidak kemudian menjustifikasi bahwa itu terjadi, harus ada investigasinya dulu gitu kan.
Misal tiba-tiba Arema yang menang 5-0 lawan PSS Sleman, di kandang kalah 2-0 dari Semen Padang gitu Iya, kan. Ya kan, orang pasti bertanya-tanya ada apa nih gitu kan. Iya. Apakah kasih jalan ke Semen Padang untuk tetap bertahan, kan seperti itu. Iya. Ya kan, itu kan perlu ada investigasi juga yang dilakukan gitu kan. Dan juga harus ada barang buktinya. Kita juga nggak bisa nggak bisa kemudian kan nih menuduh gitu kan. Kan kalau kita menuduh nggak ada buktinya itu kan jadi masalah gitu. Itu di Liga 1 gitu kan. Dan potensi-potensi itu bisa terjadi, apalagi ya mohon maaf ya, kita juga menurut saya kita harus antisipasi dengan membludaknya pemain asing. Kan match fixing itu bukan ini, bisa match fixing itu kan yang bermain bandar judi. Ya kan? Yes. Bisa juga bermain lewat pemain. Yes. Ya kan, misalnya pemain satu tim 11 pemain dari satu agen, kan bisa juga dikondisikan seperti itu. Artinya ini kecurigaan ini yang kita harus antisipasi gitu kan. Bahkan saya sering ngobrol sama pemilik klub, kalau bisa beli pemain jangan dari satu agen. Kan bisa aja dimainkan oleh agen pemain itu sendiri ketika dia punya pemain depan, pemain tengah, pemain belakang. Tinggal telepon pemain. Agennya. Lu besok buka ya belakang. Yang depan jangan cetak gol, yang tengah lepas, kan bisa seperti itu. Ya. Ya kan? Dan itu potensi itu terjadi. Sebenarnya kan match fixing yang terjadi di kita bukan karena situs judinya, bukan. Orang yang masang judinya. Jadi dia masang untuk mengubah ininya gitu, Iya, untuk hasilnya, mengubah hasilnya. misalnya di situ pur berapa. Dia ubah yang ternyata yang online Supaya ini nguntungin dia ya. yang nguntungin dia sebagai petaruh di situ gitu. Dan sampai masuk lapangan. Kemudian yang kedua misalnya Liga 2 itu juga masih bahaya gitu kan. Masih ada ya misalnya dalam tanda kutip istilahnya adalah match setting. Ada tim-tim tertentu yang sudah dipersiapkan untuk lolos dan sebagainya. Nah, itu kan sering Betul. Dan itu kan fenomena itu masih ada. Apalagi Liga 3. Jual beli pertandingan masih ada. Saya kemarin sebenarnya mendapatkan bukti konkret Liga 3. Gitu kan. Ada beberapa yang saya laporkan karena yang bisa menyidik kan kepolisian. Gitu kan, untuk kasus-kasus itu gitu. Oke. Cuma akhirnya tidak ada pengakuan tapi tidak ditemukan barang bukti yang bisa kemudian masuk ke ranah pengadilan gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya ada kasus-kasus sebelumnya juga yang sebenarnya bisa kita angkat gitu kan. Cuma kan sekarang lagi-lagi konsentrasi kepolisian kan tidak cuma di di sepak bola juga. Nah, ini yang menjadi problem saya pikir gitu. Nah, mumpung lagi ngobrol di sini, ini asik juga kalau sekarang kan kepolisian dalam tanda kutip ya citranya lagi tidak bagus gitu. Yes. Ya kan, pasca kemarin kerusuhan ya kan. demo. Presiden juga rencana reformasi. Reformasi kepolisian gitu. Saya dulu waktu zamannya Pak Tito Karnavian, saya sama pasca 212 itu kan. Iya, Sama 212 kan? ya. Sama Ya, itu. pasca 212 terus ada kejadian di Irian Jaya. Saya sama Najwa Shihab ngadep sama Pak Tito. Pak, mau nggak citra polisi naik? Gimana caranya? Bikin Satgas Mafia Bola, tangkepin yang main-main di bola gitu kan. Nah, sekarang saya mau ngomong itu juga gitu kan di sini kan. Oke. Ini kalau kemudian polisi ingin kemudian lebih dekat kepada masyarakat pasca problem-problem yang terjadi termasuk tragedi Kanjuruhan, yang pertama kawal sepak bola kita, kalau perlu tangkap tangan orang-orang yang bermain kotor di sepak bola kita. OTT gitu kan. Kalau KPK bisa, kejaksaan bisa, polisi juga harus bisa untuk kasus ini karena gampang sekali. Yang kedua adalah mengawal dibukanya supporter away. Ini kan bisa bagian dari pendekatan sosiologis lewat sepak bola polisi dengan masyarakat gitu kan. Dan ini bisa menciptakan citra yang baru buat bagus, masyarakat. Jadi udah boleh lagi supporter away, polisi Mungkin dibatasi, menjaganya. misalnya yang masih rawan Persija Persib dibatasi, dibatasi. tidak Kualitasnya boleh tinggi semua. Tapi perlu dicoba misalnya hanya ketika Persib jadi tuan rumah lawan Persija, setidaknya 100 supporter Persija bisa datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan dikawal oleh Boboto dan Pampel, datang, pulang dan pergi. Nanti giliran tandang balik Persija tuan rumah, Persib coba 200 ya kan. Habis itu lama-lama kan itu sambil dibangun kemudian budaya untuk saling asu atau datang dan jaga gitu kan. Datang supporternya, jaga kawannya kan seperti itu. Berarti hashtag jaga kawan ini. Harus ada ini ya. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia kan, sekarang jaga kawan nih. boleh. Save our supporter. Save our supporter. Save our soccer. Save our country. Iya. Oke,
Sayang waktu kita terbatas, pengen banget ngobrol panjang lebar sama Bang Akmal. Siap, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Karena sepak bola tidak cukup 2 kali 45 menit kan. 2 kali 24 jam juga tidak cukup. Hanya tamu yang wajib lapor. Oke, Bang Akmal, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang ya. Oke. Nanti Terima kasih banyak ya Bang ya. kita undang lagi ketika Indonesia udah lolos Piala Dunia. Amin, amin. Gua sih optimis bro, optimis. Kita harus membangun optimisme. Harus membangun gitu kan. optimis. Hanya Kita bahas ini optimis. orang yang optimis yang yakin dengan kemampuannya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Akmal, terima Oke. kasih Bang Roy. Kita Terima akan kasih semua. berjumpa di episode Sikat Tipis berikutnya. Sampai jumpa.